Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septi Nur Aisyah dengan NIM 053083631 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini kita akan membahas bagaimana proses lahirnya Pancasila. Pancasila itu tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak dalam sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa, dari masa awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga masa reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat kita ambil untuk menghadapi tantangan pada zaman sekarang. Beberapa keputusan politik yang berpengaruh terhadap lahirnya Pancasila yang pertama adalah pembentukan BPUPKI pada tanggal 24 April 1946. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BPUPKI bertujuan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk dasar negara. Sidang BPUPKI inilah yang menjadi sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan 33 pembicara pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dari pembentukan BPUPKI ini menghasilkan usulan dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno pada sidang BPUPKI tersebut. Ditampung dan kemudian dibahas lagi pada lingkup kepanitiaan yang lebih kecil. Panitia yang merupakan bentukan BPUPKI tersebut sering dikenal sebagai Panitia 9. Nilai Pancasila yang tercermin dalam peristiwa BPUPKI adalah nilai kebersamaan, yaitu dalam kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila, para tokoh menghadapi perbedaan pendapat, tetapi nilai kebersamaan mampu menyatukan mereka untuk tetap bersatu. Yang selanjutnya adalah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 beranggotakan 9 orang ini berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang biasanya dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Kartir. Adapun rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta, yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nilai-nilai yang tercermin dalam peristiwa Panitia 9 mencerminkan demokrasi, keterbukaan, keragaman, kebersamaan, dan solidaritas. Nilai ini menunjukkan bagaimana setiap anggota Panitia 9 ini saling bekerja sama dan mendukung satu sama lain dalam merumuskan dasar negara. Yang ketiga ada sidang BPUPKI kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Untuk membahas hasil kerja Panitia 9, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua dan menghasilkan beberapa keputusan. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaan. Sehari setelah kemerdekaan, BPUPKI diganti oleh PPKI yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat ada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sejarah Pancasila, sidang PPKI yang dilakukan sehari setelah Indonesia merdeka masih saja terjadi perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta. Sila pertama yang semula berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah menjadi lebih ringkas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Pancasila menjadi yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam peristiwa sidang PPKI ini adalah mencerminkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pelajaran utama yang dapat kita ambil dari sejarah Pancasila adalah tentang pentingnya nasionalisme, menghargai perbedaan, dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, nilai pelajaran bagi generasi muda saat ini adalah menjadikan Pancasila sebagai panduan moral untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan meneladani semangat gotong royong, musyawarah, dan keadilan, serta menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan globalisasi dan teknologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.